Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat sekolah dasar kelas 5. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat. Perkenalkan, Bapak Taufik Abdillah SPD. Bapak bertugas di SD Muhammadiyah 2 Kota Cirebon. Hari ini kita akan belajar tema 5 ekosistem pada subtema 1 komponen ekosistem. Sebelum belajar, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa cukup dalam hati. Berdoa, mulai. Selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini setelah menyimak slide diharapkan peserta didik dapat 1. Memahami pentingnya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dengan baik. 2. Menentukan ide pokok dan informasi penting dalam teks non-fiksi dengan benar. 3. Menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya dengan benar. 4. Mengidentifikasi karakteristik letak geografis Indonesia dengan benar. Dan kelima, memahami jenis tangga nada dengan benar. Ya anak-anak, kita masuk ke materi yang pertama, pengertian ekosistem dan jenis makanan hewan. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya disebut ekosistem. Ekosistem terdiri dari 2 komponen, yaitu komponen biotik atau komponen makhluk hidup dan komponen abiotik atau bagian yang tak hidup. Jenis makanan hewan. Secara umum, jenis makanan hewan dibagi menjadi 3. Yang pertama, hewan pemakan tumbuhan, disebut herbivor. Yang kedua, hewan pemakan daging atau makan hewan lain, disebut karnivor. Dan yang ketiga, hewan pemakan tumbuhan dan daging, disebut omnivor. Nah, kelompok yang pertama yaitu herbivor, kelompok hewan pemakan tumbuhan, bisa makan daunnya, bisa makan batangnya, bisa makan buah, atau makan biji-bijian. Bisa anak-anak lihat ya, bentuk gigi hewan herbivor, mayoritas atau banyak gigi geraham dan gigi seri, karena untuk menghaluskan tumbuhan. Selanjutnya, kelompok hewan karnivor atau hewan pemakan daging. Bisa dilihat juga anak-anak, ada gigi taring yang sangat besar yang fungsinya untuk apa gigi taring? Iya, betul, untuk merobek atau menghancurkan daging. Yang ketiga, ada kelompok omnivor atau kelompok hewan pemakan tumbuhan maupun hewan lain. Struktur gigi hewan omnivor ada gigi geraham, ada gigi taring, dan ada gigi seri, mirip seperti struktur gigi pada manusia. Dan yang keempat, ada hewan insektivor atau kelompok hewan pemakan serangga. Hewan insektivor ini memiliki lidah yang lengket dan panjang yang berfungsi untuk menangkap serangga lain yang ukurannya lebih kecil. Nah, anak-anak, menentukan ide pokok dalam teks non-fiksi. Ide pokok teks adalah inti permasalahan dari suatu teks. Ide pokok berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan oleh pembuat teks. Untuk dapat menentukan ide pokok teks, kamu harus membaca teks dengan seksama. Bagaimana cara menemukan ide pokok dan informasi penting dalam teks bacaan?
Yang pertama, kalian harus mendengarkan atau membaca teks non-fiksi dengan sesama. Yang kedua, catatlah kata-kata kunci yang terdapat dalam setiap paragrafnya. Kemudian, gunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana untuk membantu menemukan ide pokok dan informasi penting pada setiap paragraf. Tentukanlah ide pokok dari teks berikut. Nah, perhatikan pada layar anak-anak. Terdapat 3 paragraf yang akan kita tentukan masing-masing dari paragraf tersebut ide pokoknya. Langkah yang pertama yaitu kalian harus baca seluruh paragraf dengan seksama untuk menemukan kalimat utama dari paragraf tersebut. Kemudian kalian tentukan apa ide pokok dari paragraf tersebut. Ayo sama-sama Bapak dan kalian baca setiap paragraf. Dari paragraf yang pertama ya. Letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis sebuah daerah atau negara dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. Nah, langkah pertama adalah kalian temukan dulu di mana letak kalimat utama. Apakah di awal, apakah di akhir paragraf? Iya, letak kalimat utamanya terletak di awal, yaitu letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Selanjutnya, kalian tentukan apa ide pokok dari kalimat tersebut, dari kalimat utama tersebut. Ide pokoknya adalah pengertian letak geografis. Pinter. Selanjutnya paragraf 2 ya, kita baca sama-sama. Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Demikian juga Indonesia terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia. Letak geografis Indonesia dianggap strategis karena menjadi tempat persilangan antara 2 benua dan 2 samudra. Nah, pada paragraf kedua, langkahnya sama seperti pada paragraf pertama, yaitu kalian tentukan di mana letak kalimat utama, apakah di awal atau di akhir. Iya, betul, pintar. Kalimat utama paragraf 2 terletak di awal, yaitu Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Demikian juga Indonesia terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Selanjutnya, kalian tentukan apa ide pokok dari kalimat utama pada paragraf 2 tersebut. Coba kalian tentukan apa ya kira-kira ide pokoknya. Iya, betul. Ide pokok pada paragraf kedua adalah letak geografis Indonesia. Terakhir ya, kita baca paragraf ketiga. Sama dengan paragraf pertama dan paragraf kedua, kita harus baca paragraf dengan seksama dan harus dibaca dengan runtun sampai selesai. Kita baca sama-sama. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Terdapat lebih dari 17.000 pulau berukuran besar dan kecil berada di wilayah Indonesia. Dari sejumlah pulau tersebut, sekitar 6.000 pulau tidak berpenghuni. Beberapa pulau besar di Indonesia antara lain Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Sementara itu, beberapa pulau kecil yang berada di wilayah Indonesia antara lain Pulau Nias, Siberet, Bangka, Belitung, Madura, Bali, Lombok, Flores, Ambon, dan Halmahera. Nah, di mana letak kalimat utamanya? Iya, kalimat utama paragraf ketiga terletak di awal, yaitu negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Terdapat lebih dari 17.000 pulau berukuran besar dan kecil berada di wilayah Indonesia. Jadi, ide pokok pada kalimat utama
pada paragraf ketiga adalah pintar, Indonesia berbentuk negara kepulauan. Letak geografis Indonesia. Nah, ini anak-anak, letak geografis Indonesia berdasarkan kenampakan atau berdasarkan keadaan asli di permukaan bumi. Bisa dilihat dari gambaran peta ya, Indonesia terlihat di antara dua benua dan di antara dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak Indonesia berdasarkan letak geografisnya. Letak geografis adalah letak suatu negara atau wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga dikelilingi oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, anak-anak, ini ada peristiwa Sumpah Pemuda. Siapa yang melakukan Sumpah Pemuda? Tentu para pemuda Indonesia pada masa perjuangan sebelum kemerdekaan. Kapan ya dilakukan peristiwa Sumpah Pemuda? Peristiwa Sumpah Pemuda dilakukan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta. Lalu apa ya tujuan dari Sumpah Pemuda itu dilakukan? Tujuannya untuk membangkitkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia agar cita-cita bangsa untuk merdeka dapat segera terwujud. Nah, pada kondisi saat ini Indonesia telah merdeka. Tentu kita harus bertanggung jawab untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Beberapa poin di bawah ini adalah upaya yang dapat mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ke-1, saling menghormati dan menghargai. Kedua, menghargai hak dan kewajiban antar anggota masyarakat. Ketiga, bergotong royong melakukan berbagai kegiatan. 4, memiliki sikap peduli terhadap lingkungan sekitar. 5, menghargai pendapat orang lain saat bermusyawarah. 6, menolong tetangga yang mengalami musibah. Dan 7, memiliki rasa toleransi antar sesama. Nah, selanjutnya tentang jenis tangga nada. Jenis tangga nada yang pertama, tangga nada mayor. Ciri-ciri lagu dengan tangga nada mayor. Yang pertama, bersifat optimis, penuh keyakinan. Dinyanyikan dengan riang, gembira, ceria, menyenangkan, dan penuh semangat. Diawali dan diakhiri nada do. Terdapat juga lagu yang diawali dengan nada sol atau mi. Kemudian jarak atau interval nadanya 1, 1,5, 1, 1,5. Jenis tangga nada yang kedua yaitu tangga nada minor. Lagu yang memiliki tangga nada minor memiliki ciri-ciri lagu bersifat sendu, sedih, dan hikmat. Lalu dinyanyikan dengan hikmat. Urutan nadanya dimulai dengan nada A atau La dan diakhiri dengan nada A atau E atau Mi. Jarak atau interval nadanya 1, 1,5, 1, 1, 1, 1,5, 1, 1. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Berikut kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. 1. Persatuan dan kesatuan harus ditanamkan dalam setiap diri individu agar selalu bisa menjaga kerukunan dan keutuhan bangsa. 2. Ide pokok merupakan inti permasalahan dari suatu teks. 3. Hewan berdasarkan jenis makanannya digolongkan menjadi 3. Hewan karnivor, hewan herbivor, dan hewan omnivor. 4. Letak geografis Indonesia di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dan yang kelima, tangga nada dibedakan menjadi 2,
tangga nada diatonis mayor, dan tangga nada diatonis minor. Berikut Bapak ada evaluasi yang harus kalian kerjakan. Tulis di buku catatan, kemudian dikumpulkan ke guru kelasnya masing-masing. Yang pertama, nomor 1, tuliskan letak geografis Indonesia. Nomor 2, sebutkan 2 lautan besar yang mengelilingi Indonesia. Nomor 3, bagaimana sikapmu untuk menghadapi ancaman perpecahan bangsa. Nomor 4, sebutkan 3 golongan jenis hewan berdasarkan makanannya. Nomor 5, jelaskan apa yang dimaksud dengan ekosistem. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga belajar kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Bapak titip pesan, tetap disiplin jalankan protokol kesehatan dengan 5M dan terus semangat belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.